Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat subuh, azakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab I'anatul Mustafid ala Kitab Tauhid, masih di juz yang pertama, yaitu di bab yang membahas tentang Kitab Tauhid. Dan kita masuk di dalil yang kedua, yaitu surah An-Nahl ayat yang ke-36. Di pertemuan pekan pertama ya, atau di tanggal 5 dari bulan ini, kita sudah menyebutkan tentang dalil dari Al-Quran. Yang pertama dari Kitab Tauhid ini yaitu surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini dalil yang pertama. Surah apa tadi? Az-Zariyat ayat yang ke-56. Nah, ini mesti hafal semua. Karena ini dasar dalam pembahasan tentang tauhid. Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan ini ya adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia, bahwa mereka diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang terkena beban taklif itu adalah jin dan manusia. Selainnya ya seperti malaikat, mereka Allah ciptakan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Ya, malaikat itu maksiat enggak? Mana dalilnya? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka Allah ciptakan untuk apa? Untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Ta'ala, enggak pernah futur. La ya'sun, dan mereka tidak berbuat maksiat. Nah, manusia dan jin ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Itu jin dan manusia. Karena yang terkena beban taklif adalah tadi al-jin wal insa illa liya'budun. Maka kalau ada orang yang tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, maka hakikatnya dia tidak tahu hikmah dia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu inti dari pembahasan di 2 minggu kemarin. Dalil yang kedua ya adalah surah An-Nahl ayat yang ke-36. Wa qaulihi ta'ala
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus seorang rasul pada setiap umat. Untuk apa? An i'budullaha, agar beribadah kepada Allah Ta'ala dan agar menjauhi at-taghut, yaitu sesembahan yang disembah selain Allah Ta'ala. Nah, ini dalil yang kedua dari Al-Quran, yaitu Allah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Untuk apa? Agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dan menjauhi at-taghut, yaitu sesembahan yang disembah dari selain Allah Ta'ala. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, yukhbiru subhanahu wa ta'ala annahu ba'asa fi kulli ummatin. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa Allah mengutus pada setiap umat. Umat itu maknaha artinya adalah al-jamaah wal jail wa ta'ifah minan nas, kelompok dari manusia, kumpulan, generasi, kelompok dari manusia itu umat. Allah memberitakan bahwa Allah Ta'ala mengutus pada setiap umat kelompok dari manusia, fi kulli ummatin rasula, yaitu seorang rasul. Nah, sekarang anak tanya, rasul itu pengertiannya apa? Apa pengertiannya? Apa pengertiannya? Rasul. Kalau antum ditanya rasul itu apa pengertiannya? Apa? Utusan. Naam, enggak apa-apa. Apalagi yang lain? Naam, yang lain enggak apa-apa, saling melengkapi. Tapi ana yakin antum tahu, cuman enggak mau mengungkapkan mungkin ya. Tapi rasul itu artinya man uhiya ilaihi bi syara'in wa umira bi tablighi. Rasul itu adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Kalau Nabi enggak diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi kalau Rasul, Allah berikan kepadanya syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu Rasul. Makanya tidak setiap Nabi itu adalah Rasul, tapi setiap Rasul itu pasti Nabi. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi, bukan Rasul. Kalau Nabi Nuh adalah Rasul, bahkan Rasul yang pertama. Nah, itu jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus pada setiap umat, kelompok dari manusia itu seorang rasul yang diberikan wahyu kepadanya berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Warusul, dan para rasul itu kasirun, mereka itu jumlahnya banyak. Bahkan di beberapa riwayat itu jumlahnya sekitar 300 lebih. Jumlahnya banyak. Dimulai dari rasul yang pertama siapa? Nuh. Dari Nabi Nuh alaihi salam. Karena di zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh sekitar 10 abad itu belum terjadi penyimpangan dalam hal ibadah. Baru terjadi di zamannya Nabi Nuh. Itu orang-orang soleh meninggal, kemudian dibikinkan patung. Tujuan yang pertama dibikinkan patung itu agar mereka semangat dalam hal ibadah. Cuman lama-lama tatkala orang-orang yang ngerti meninggal, akhirnya disembah. Hanya diutuslah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mendakwahkan tauhid. Ani'budullah,
Wahai kaumku, sembahlah Allah Ta'ala, tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Dia. Ya, dan dakwanya Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun dakwahnya, berarti 9 abad setengah. Karena memang umurnya di atas 1000. Ya, 950 tahun dakwahnya tentang tauhid dan akidah. Untuk apa? Mengembalikan kaumnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat ya, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman dengan Nabi Nuh kecuali sedikit. Ya, yang beriman, yang kemudian Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Dan Allah perintahkan untuk naik ke bahtera itu Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya. Yang kemudian Allah berikan apa? Cobaan berupa banjir yang besar. Yang banjirnya itu ya hampir semua ya bumi ini tenggelam dengan air. Makanya semuanya wafat. Ya, yang ada waktu itu cuman siapa? Nabi Nuh dan yang ada di bahtera itu. Maka ar-rusul, ya para rasul itu kasirun, mereka jumlahnya banyak. Minhum man sammallahu jalla wa ala lana fil Qur'an wa minhum man lam yusammi lana. Di antara mereka ada yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan di antara mereka ada yang Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran. Ini Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl. Dan para rasul yang kami kisahkan tentang mereka kepadamu wahai Muhammad min qabl, dari sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan para rasul yang kami tidak kisahkan tentang mereka kepadamu wahai Muhammad. Maka kata beliau, fanahnu nu'minu bi jami'i rusul min awwalihim ila akhirihim. Maka kita beriman dengan semua para rasul dari awal ya, rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Ya, karena ada yang Allah kisahkan, ada yang Allah tidak kisahkan tentang mereka. Ya, maka kita mengimani semua rasul dari yang pertama sampai yang terakhir. Man sammallahu lana wa man lam yusammi, apa yang Allah ya sebutkan namanya untuk kita dan yang tidak Allah sebutkan namanya. Wal iman bir rusul, dan beriman kepada para rasul itu adalah ahadu arkanil imani sittah, termasuk di antara salah satu dari rukun iman yang 6. Sekarang anak tanya, rukun iman itu ada 6. Coba sebutkan. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, kepada malaikat-malaikat. Yang ketiga, ketiga apa? Kitab-kitabnya. Yang keempat, para rasul. Yang kelima, yaumil akhir. Yang keenam, nah ini dari 6 itu mestinya antum baca semua dan tahu maknanya. Iman kepada Allah itu mencakup apa saja. Iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Baca agar apa? Agar iman kita itu betul-betul kuat dan bertambah kepada Allah Ta'ala. Ya, cuman tadi kadang ya kita kurang mutalaah, kurang senang baca ya, kadang kurang senang mendengarkan majelis ilmu, sehingga iman kita itu tidak bertambah. Kemudian ya kata beliau, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, ayat ini ya
dan telah kami utus seorang rasul pada setiap umat agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dan menjauhi at-taghut. Haza, dan ini sama seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ayat tadi An-Nahl ayat 36 itu ani'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Di sini illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqal khalqa li'ibadih, sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya, maka kadzalika arsala rusul. Maka begitu pula Allah mengutus para rasul juga untuk apa? Li'ibadatihi subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma arsala rusula yu'allimuna an-nasal falaha waz-zara'a was-sina'ah. Allah tidak mengutus para rasul itu untuk mengajarkan manusia tentang ilmu apa? Ilmu tentang cocok tanam, pertanian, untuk membuat ya barang tertentu berupa dunia, enggak. Ya, untuk jadi insinyur umpamanya, enggak. Intinya Allah tidaklah mengutus para rasul itu untuk mengajarkan ilmu dunia, bukan. Wala liyu'allimuhum al-akla wa syurub, tidak mengajarkan mereka makan, minum. Ya, karena manusia dan semuanya itu nggak diajarkan makan dan minum juga pasti bakalan makan dan minum. Gak mengajarkan akan itu. Wala liyu'allimuhum ayyuqirru biwujudi rabb warububiyah, dan juga para rasul tidaklah diutus untuk mengajarkan mereka untuk mengakui dan menetapkan adanya Allah dan tentang rububiyah, tidak. Karena manusia itu ya fitrahnya adalah mengakui adanya Rabb, adanya Allah, mengakui tentang rububiyah Allah Ta'ala. Innama arsalar rusula liya'murun nasa bi'ibadatillahi allazi huwa rabbuhum. Ini intinya. Para rasul itu hanyalah diutus oleh Allah Ta'ala agar mereka memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini intinya. Allazi huwa rabbuhum, di mana Allah adalah merupakan Rabb mereka. Wallazi ya'tarifuna annahu rabbuhum wa khaliquhum subhanah, yang mereka mengakui bahwa Allah itu Rabb mereka dan yang menciptakan mereka. Jadi tujuan inti para rasul Allah utus itu agar mereka memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu intinya. Ya, bukan ngajari tentang jadi ahli cocok tanam, ya, kemudian ahli membuat ini tentang materi dunia, enggak, tapi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu intinya. Ya, ani'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Ani'budullah, agar kalian beribadah kepada Allah Ta'ala. Haza amrun, ini perintah. Wajtanibut taghut, dan agar kalian menjauhi at-taghut, dan ini juga perintah bimakna nahi, larangan. Ya, kalau tadi perintah untuk ibadah, yang kedua perintah larangan untuk menyembah dari selain Allah Ta'ala. Kata at-taghut ya di sini ma'khuzun minat tughyan, diambil dari at-tughyan, yaitu wa huwa mujawazatul haddi fi kulli syai', melampaui batas pada segala sesuatu. Wa taghut, dan kata at-taghut kata beliau yutlaqu wa yuradu bihi syaitan, yang dimaksudkan dan dimutlakan adalah syaitan, itu at-taghut. Wa huwa ra'sut tawaghit la'anahullah, dan ya syaitan ini adalah pemimpinnya para taghut. Ya, karena syaitan yang kufur, ingkar, ya, dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan syaitan ini adalah pemimpinnya tagut yang menyesatkan manusia. Karena sudah berjanji di hadapan Allah Ta'ala akan menyesatkan manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dari atas, dari mana? Bawah. Dari semua lini untuk apa? Menyesatkan manusia. Satu ya, prestasinya adalah agar manusia tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Senang banget ya. Tapi kalau perbuatan dosa yang lain ada peluang taubat karena dia sadar ini dosa. Tapi kalau perbuatan ya beribadah kepada selain Allah Ta'ala, kadang dianggapnya itu adalah benar, bahkan ibadah. Ya, maka tagut yang memimpinnya siapa? Syaitan. Ya. Wa yutlaq wa yuradu bihi sahir. Bisa dimutlakkan juga ya. Yang dimaksudkan di sini diantaranya adalah sahir, tukang sihir. Ya, tukang sihir karena dia melampaui batas. Ya. Wal kahin, dukun. Ya, ya bisa juga dimutlakkan di sini sahir, tukang sihir. Ya. Dan sihir itu sudah pernah dibahas ya. Ada sihir takhayyuli ya, ada sihir yang berupa dihayalkan seolah-olah itu sihir. Yang kedua adalah sihrun hakiki, sihir yang hakiki yang ada pengaruhnya. Al-kahin ya, kemudian dukun. Wal hakim bi ghairi ma anzalallah, dan juga bisa dimutlakkan kepada orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Wallazi ya'murun nasa bittiba'i fi ghairi ta'atillah, dan juga bisa dimutlakkan kepada orang yang memerintahkan manusia untuk mengikuti dia ya pada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan at-taghut. Fat-taghut kama yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, taghut ya juga sebagaimana diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau, kullu ma tajawaza bihil abd haddahu, ya semua ya apa-apa yang melampaui batas dari seorang hamba pada batasannya, min ma'budin dari sesembahan ya, au matbu'in atau orang yang diikuti, au muta'in atau orang yang ditaati, fi ghairi ta'atillah pada selain ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka itu disebut dengan taghut. Semua yang melampaui batas ya, semua ya dari seorang hamba yang melampaui batas ya pada batasannya, bin ma'bud dari yang disembah, dari yang diikuti, dari yang ditaati pada selain ketaatan kepada Allah, ini disebut dengan apa? Taghut. Fallahu amarana bi'ibadatih subhanah, maka Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan menjauhi at-taghut. Karena yang dimaksudkan dengan taghut tadi adalah semua ma'ubida min dunillah, semua yang disembah dari selain Allah Ta'ala, minal asnami wal awthan, dari berhala-berhala dan patung-patung, wal kubur, dan kuburan-kuburan ya, kulluha tusamma tawaghit, semuanya dinamakan taghut ya. Jadi intinya taghut itu semua yang disembah dari selain Allah Ta'ala. Bentuknya tadi ada yang sesembahan selain Allah, ada orang yang ditaati, ada orang yang diikuti. Tatkala melampaui batas pada selain ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka itu taghut. Lakin akan tetapi kata beliau, man ubida min dunillah wa lam yarda bidzalik fa hadza la yusamma taghutan. Akan tetapi ya, orang yang disembah dari selain Allah Ta'ala dan dia tidak ridho akan hal itu, maka ini tidak dinamakan taghut. Contohnya seperti siapa? Seperti siapa?
Nabi Isa. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa beliau itu disembah, ya, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Ya, beliaunya ridho enggak? Enggak. Beliau tidak ridho. Ya, beliau tidak rela, bahkan beliau nanti mengingkari. Ya, akan ditanya, wahai Isa, apakah engkau ya telah mengatakan kepada kaummu, sembahlah aku dan ibuku? Qala subhanak, kata Nabi Isa, segala puji bagimu ya Allah, aku enggak mengatakan itu dan aku tidak memerintahkan akan hal itu. Beliau tidak ridho dan tidak rela, maka tidak disebut dengan taugut. Kadzalika ibadullahi shalihin, begitu pula hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh, seperti Hasan wal Husain, ya, radhiyallahu anhuma, yang beliau adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kesayangan Nabi, ya, digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mencintainya, ya. Itu adalah hamba-hamba yang soleh. Ya. Cuman tadi mereka itu di apa? Disembah. Minta kepada, ya, keduanya, ya. Kemudian wal auliya allazina lam yardau ayy'badu min dunillah, dan para wali yang mereka tidak ridho untuk disembah dari selain Allah Ta'ala. Para wali, ya, ada wali-wali, orang-orang yang soleh, yang mereka itu amanu wa kanu yattaqun, mereka beriman dan bertakwa. Karena wali itu syaratnya 2. Kalau antum mau jadi wali, syaratnya cuman 2, ya, enggak mesti pakai pakaian apa khusus, ya. Wali itu pakaiannya putih, ya, kemudian sorbannya mesti warna hijau, ya, kemudian, ya, mesti pakai tongkat, enggak, ya, enggak seperti itu. Wali itu cuman yang pertama amanu, dia beriman, imannya benar, tauhidnya benar, akidahnya benar. Yang kedua wakanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Real, ya, dalam mengerjakan ibadah berupa takwa, dia jelas mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. 2 syarat itu bisa jadi wali. Ya, bisa jadi apa? Wali, dan semuanya bisa. Cuman tingkatnya nanti beda-beda, tergantung iman dan takwanya itu. Makanya kata Imam Ibn Taimiyah, barang siapa yang dia beriman dan bertakwa, fakana waliyan, dia adalah wali. Jadi enggak mesti yang macam-macam, ya, seragamnya seperti ini, ya. Kemudian nanti dibangun kuburannya, ya, dengan ada kubahnya, enggak. Ada orang-orang yang dia wali, orang-orang yang soleh, ya. Cuman sayang kadang orang-orang yang melihatnya itu berlebihan, sehingga dibikinkan tatkala dia meninggal itu kuburannya seperti tempat apa? Seperti tempat apa, ya? Ada kembangnya, ya. Seperti kamar pengantin bahkan. Kembangnya, kamar pengantin kalah, kembangnya banyak, fulusnya juga banyak yang dilempar ke situ. Ngeri, dan itu dianggap sebagai apa? Sebagai, ya, bentuk peribadatan menurut mereka. Atau mungkin keyakinan mereka kalau berdoa di situ mudah untuk dikabulkan. Nah, ini, ya. Ya, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang wali, yang soleh, dia, mereka tidak ridho untuk disembah. Ya, haula la yusammuna at-tawaghit, mereka tidak dinamakan tawagut, enggak, karena mereka enggak ridho. Walakin ibadatuhum ibadah lit-tawagut allazi huwa syaitan, tapi peribadatan mereka, ya,
yang orang-orang melakukannya itu adalah ibadah yang diperuntukkan kepada tagut, yaitu syaitan. Fahaula allazina ya'budun, maka mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Ta'ala, haula hakikatnya mereka ya'buduna syaitan, hakikatnya mereka menyembah syaitan. Kenapa? Karena syaitan akan betul-betul berusaha menggiring manusia untuk beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Allah katakan dalam surah Saba, wa yawma yahsyuruhum jami'a, dan tatkala Allah kumpulkan mereka semuanya, summa yaqulu lil malaikah, kemudian Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka itu adalah orang-orang yang menyembah kalian? Qalu subhanak, para malaikat berkata, segala puji bagimu ya Allah, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, kau adalah pelindung kami, wali kami ya Allah dari selain mereka. Bal kanu ya'budunal jin, padahal mereka beribadahnya itu kepada jin. Nah ini malaikat juga sama. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah apa lagi? Selain malaikat, orang-orang soleh, maka yang seperti ini akan mengingkari pada hari kiamat. Maka wajtanibut tagut, di sini adalah menjauhi tagut, yaitu semua ma yu'badu min dunillah, menjauhi semua apa yang disembah dari selain Allah Ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain yang sering kita dengar dalam surah Al-Baqarah ayat 256, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka barang siapa yang kufur ingkar kepada tagut, semua yang disembah dari selain Allah Ta'ala, dan beriman kepada Allah Ta'ala, maka faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Lihat ini adalah makna la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah artinya adalah al-kufru bit-taghut, mengkufuri, mengingkari at-taghut, yaitu sesembahan dari selain Allah Ta'ala, wal imanu billah, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Makanya tadi fama yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, kufur dengan taghut, la ilaha illallah, yu'min billah, beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Kalau mukmin tidak seperti ini, maka pegangan dia, keimanannya itu talinya tidak kuat, dia mudah untuk terombang-ambing. Kenapa? Karena kuatnya seseorang itu berbanding lurus dengan tauhid dan akidah serta iman dia. Kalau dia masih yakin kepada selain Allah Ta'ala, maka iman dia, tali dia dalam hal keimanan itu mudah untuk terbawa arus. Karena tidak kuat talinya. Maka ubudullah, sembahlah Allah Ta'ala dan jauhi taghut, di sini nafyun wa isbat, berupa penafian dan menetapkan, yaitu menafikan sesembahan selain Allah Ta'ala dan menetapkan hak ibadah itu hanya untuk Allah Ta'ala. Perhatikan kata beliau wajtanibu, dan jauhi. Di sini Allah Ta'ala tidak mengatakan utruku, tinggalkanlah peribadatan kepada taghut, enggak. Bukan tinggalkan, tapi jauhi. Kenapa? Karena jauhi itu lebih umum. Artinya tinggalkanlah semua al-wasail, perantara-perantara yang akan menghantarkan pada perbuatan syirik. Dan menjauhi itu lebih umum daripada meninggalkan. Karena kalau menjauhi itu
Artinya adalah kita meninggalkan sesuatu dan meninggalkan al-wasail, wasilah dan jalan-jalan yang menghantarkan pada perbuatan syirik, semuanya ditutup. Ya. Maka ayat ini ya berisi di dalamnya yang intinya kata beliau bahwa annar rusul, bahwa para rasul bu'itsu bitauhid, bahwa para rasul itu mereka diutus dengan tauhid. Allazi huwa ibadatullah, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala, wa tarku ibadatit taghut, dan meninggalkan peribadatan kepada taghut, dari rasul yang pertama Nabi Nuh sampai rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izan ya, maka di sini ya akhir dari pembahasan ini kata beliau, semua para rasul, semua mereka datang dengan dakwah kepada tauhid dan melarang dari perbuatan syirik. Itu para rasul. Intinya itu. Mereka itu datang dengan mendakwahkan kepada tauhid dan melarang dari perbuatan syirku billah. Ini adalah agamanya para rasul, milahnya mereka. Karena milah mereka itu milah wahidah, satu milah, satu agama. Ya, walaupun syariat pelaksanaan ibadahnya beda-beda, tapi agama, pokok agama mereka dan akidah mereka itu at-tauhid, yaitu tauhid, yaitu ibadatullah, ibadah, peribadatan kepada Allah Ta'ala pada setiap waktu dengan apa yang disyariatkan. Contoh kata beliau, salat ya, salat ke Baitul Maqdis di awal-awal Islam. Karena awal pertama kali salat itu menghadap ke arah mana? Ke Baitul Maqdis. Berapa bulan, Pak? Berapa bulan? 18 bulan, ya. Awal menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ya, cuman Rasulullah selalu meminta kepada Allah Ta'ala agar apa? Agar dipalingkan ke mana? Ila Masjidil Haram. Akhirnya Allah perintahkan ya untuk salatnya itu menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Ya. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya salat tadi. Allah perintahkan salat. Akan tetapi setelah dihapus ya untuk menghadap ke Baitul Maqdis, maka kemudian dipindah untuk ya menghadapkan salat itu ke arah kiblat ya di Ka'bah. Maka jadilah ibadah salat itu menghadap ke arah Ka'bah. Ya, dan salat ke Baitul Maqdis ya sudah menjadi hal yang dilarang lagi. Ya, kenapa? Karena sudah dinasakh, sudah dihapus dan dipindahkan arahnya ke Ka'bah. Dan ibadah kepada Allah Ta'ala fi kulli waqtin, pada setiap waktu dengan apa yang Allah syariatkan waktunya. Apabila sudah dinasakh maka ya sudah ya. Akan tetapi agama para rasul itu wahidun, satu, syariatnya yang berbeda-beda. Makanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa agama mereka itu ya satu. Ya. Adapun syariatnya itu berbeda-beda. Ya. Pokoknya adalah satu, agamanya satu, tapi syariatnya yang berbeda-beda. Dan ini sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Puasa ada enggak pada syariat terdahulu? Ada enggak? Ada. Apa dalilnya? Antum kalau tanya dalil pura-pura diam apa gimana ya? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya, sebagaimana juga diwajibkan atas umat sebelum kalian. Ada ya puasa. Ya, salat juga ada. Lihat ya kejadian Mi'raj, tatkala Nabi di Mi'rajkan bertemu dengan Nabi Musa. Kan ditanya, berapa ya waktu Allah wajibkan atas umatmu? 50. Kata Nabi Musa, minta kepada Allah Ta'ala keringanan. Kenapa berat 50 itu? Minta keringanan.
Ya, akhirnya balik lagi minta keringanan, turun. Jadi berapa? 40. Ketemu lagi, tanya, enggak, minta keringanan lagi. Sampai bolak-balik jadi 5. Udah 5, kata Nabi Musa apa? Minta keringanan lagi. Sampai kata Nabi, qad istahyait, saya ini udah malu gitu. Hanya tetap kata Allah 5 tapi dikali 10. Pahalanya seperti 50. Dan aku pernah mencoba pada Bani Israel, berat. Berarti syariat sholat juga sudah ada. Cuman tadi ya pelaksanaannya itu beda. Ya, pelaksanaannya beda ya. Pelaksanaannya beda. Bahkan tempat untuk sholat pun beda. Kalau mereka di zaman dahulu sholat itu di ma'bad, di tempat ibadah. Ya, tapi umat Nabi enggak, di masjid boleh, di luar masjid pun boleh, dimanapun boleh, selama di atas ya tanah ini, kecuali 2 tempat, yaitu kuburan dan kamar mandi. Semuanya sah. Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, dan dijadikannya bumi ini bisa untuk bersuci dan tempat sujud, kecuali 2 tempat tadi. Ya, salat ya, puasa ya, itu sudah ada ya, cuman ya pelaksanaannya yang berbeda, karena Allah Taala mensyariatkan pada setiap waktu itu ma yunasibuh, apa yang sesuai dengan waktu itu. Ya, dan likulli ummah, bagi setiap umat itu apa yang ya pas sesuai dengan mereka, dan wa huwa a'lam, dan Allah yang paling tahu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan setiap ya dari kalian itu kami jadikan syir'ah ya, syariat, dan minhaj, dan cara beribadah yang berbeda-beda. Maka selama ya agama itu belum dinasakh, maka dia bentuknya ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi tatkala sudah dinasakh, sudah dihapus, maka ibadah itu lillah ya, kepada Allah Ta'ala. Contohnya seperti tadi, faminhum man hadallah ya, dan diantara mereka yang disampaikan dakwahnya oleh para rasul, ada yang ajabar rusul, ada yang mereka memenuhi ajakan para rasul, mereka menerima. Wa minhum man aba, dan ada di antara mereka yang menolak dakwah para rasul. Resiko dakwah itu pasti ada yang menerima, ada yang menolak. Ya, dan tidak ada jaminan ya semuanya itu terkadang menerima atau menolak, ada aja kadang 1, 2 gitu ya. Atau bahkan ya dalam sebuah riwayat ada nabi yang tidak punya pengikut. Ya, kata Nabi, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Aku melihat seorang nabi yang bersamanya pengikut cuma 1, 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan ada seorang nabi yang tidak punya seorang pengikut pun. Jadi bukan jaminan kalau ternyata pengikutnya banyak itu pasti benar, enggak. Nabi aja ada yang tidak punya pengikut. Ya, itu resiko ya. Kenapa? Karena tatkala mendakwahkan tentang la ilaha illallah, itu pasti akan terlihat mana orang yang fitrahnya lurus menerima, siapa yang enggak. Ya, cuman tadi kalau konsekuensinya dakwah tauhid ya dianggapnya apa? Keras ya, radikal, padahal tidak seperti itu. Justru inilah inti dari dakwah para nabi dan para rasul. Minhum man ajabar rusul, di antara mereka ada yang menerima ya, memenuhi dakwahnya para rasul. Wa minhum man aba, di antara mereka ada yang menolak. Wa haqqat alaihi dhalalah, ya, dan mereka mendapatkan apa? Kesesatan. Ya, dan ini sudah termaktub tentunya di Lauhil Mahfuz dengan sebab apa? Kekufuran dan penolakan dan penentangan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita semua agar tetap ya berada di atas tauhid dan akidah yang benar, agar apa? Agar kita mudah nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala, karena di antara syarat masuk surga itu adalah iman dan la ilaha illallahnya kita itu tetap terjaga. Dan insya Allah kita akan masuk di dalil yang ketiga di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanya.